Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Bapak Tres, saya sudah mengganggu waktunya Bapak. Tujuan saya kesini adalah saya ingin menggali informasi dari Bapak selaku Kepala Sekolah dari SDN Kertajaya tentang bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan jika suatu ketika Bapak dihadapkan pada suatu masalah. Mungkin nanti untuk kedepannya ada beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan ke Bapak. Ya, baiklah, saya Pak Sutrisno, Kepala SDN Kertajaya Surabaya. Dalam melaksanakan tugas di sekolah, memang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Dan hal-hal seperti itu tidak bisa kita lakukan secara sendiri, tapi harus tetap bersama-sama dengan tim di sekolah. Utamanya di sekolah harus punya konsep bahwa dalam pelaksanaan tugas keseharian kita tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, lebih menekankan pada sikap profesionalisme kepegawaian. Jadi dengan demikian, apa yang terjadi di sekolah bisa kita lakukan bersama-sama dengan guru dan seluruh tim yang ada di sini. Saya pikir hanya itu untuk saat ini. Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Itu merupakan sebuah dilema etika atau sebuah bujukan moral gitu? Ya, hal-hal yang misalnya di dilema banyak terjadi di kemungkinan kepala sekolah ya. Terkadang kita membuat ngawal kebijakan dari pemerintah kota, kemudian di sekolah situasinya berbeda dengan apa yang di kota itu. Kemudian juga dengan situasi profesionalitas guru dan juga kepala sekolah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Jadi hal yang itu sebagai kepala sekolah, terutama jenengan sebagai calon kepala sekolah harus berhati-hati. Jadi kalau menentukan kebijakan harus mempertimbangkan banyak aspek. Dari hal-hal yang seperti itu nanti akan muncul mana yang memiliki risiko paling kecil, karena setiap pekerjaan selalu mengambil risiko. Selalu ada risikonya ya Pak, setiap keputusan yang kita ambil. Ya, kemudian selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan itu bisa sama-sama benar atau mungkin yang mengandung nilai-nilai kebajikan gitu Pak? Ya, yang pertama kita jelas mengidentifikasi dulu ya masalah yang terjadi itu. Entah itu hal-hal yang benar, ada unsur-unsur yang benar, bagaimanapun kita tetap menggali, mengidentifikasi masalahnya apa, sumber masalahnya di mana. Kemudian kita lakukan konfirmasi ulang terhadap masalah yang terjadi. Lalu kita diskusikan antara kepala sekolah dan semua tim guru. Syukur-syukur kita bisa mendatangkan ahli yang merujuk pada aturan yang berlaku di sekolah itu. Mungkin mendatangkan ahli yang kompeten. Betul, gitu, ya. Baik, mungkin langkah-langkah atau adakah langkah-langkah atau prosedur khusus yang Bapak terapkan selama ini mungkin? Ya, kalau prosedur khusus kita ada 3 ya. Nah, kalau saya mulai dari kepala sekolah itu mengenalkan KIK, komunikasi, informasi, kemudian kolaborasi. Jadi komunikasi itu kita harus lebih intensif berkomunikasi dengan guru-guru dalam situasi yang normal, dalam situasi yang dianggap kurang nyaman, tetap kita komunikasi. Kemudian informasi kita memberikan informasi yang tepat dari informasi yang beredar selama ini di sekolah dan juga di lingkungan dinas pendidikan maupun di pemerintah Kota Surabaya. Kemudian kolaborasi, nah kita mengambil kebijakan keputusan tidak hanya dari kepala sekolah secara langsung, tapi tetap kembali ke para guru, para wali murid, anak-anak, kemudian juga kita berkolaborasi dengan atasan kita yaitu dinas pendidikan Kota Surabaya. Berarti ada prosedur khusus ya Pak, KIK, komunikasi, informasi, kolaborasi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Yang paling efektif dari 3 konsep itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi kita antara kepala sekolah dengan guru harus benar-benar komunikasi yang harmonis, ya harus intens dilakukan dalam situasi apapun. Kalau dari situ nanti kita akan tahu, oh ini harusnya begini, oh ini salah pemahaman, bisa kita lakukan seperti itu ya.
harus ada komunikasi Iya. dua arah yang baik Betul. nanti supaya tidak terjadi miskomunikasi. Iya. Oke, kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini ada tantangan apa enggak Pak selama menghadapi permasalahan itu? Dalam pelaksanaan tugas memang kita pasti punya tantangan, punya hambatan, dan kita juga harus punya harapan ke depan. Jadi tantangan maupun hambatan itu seyogyanya sedini mungkin bisa kita antisipasi. Jadi dalam 1 tahun itu kita udah tahu ini kegiatannya seperti ini, biasanya terjadi gejolak seperti ini ya, itu kita antisipasi lebih kecil. Kemudian harapan ke depan itu tidak terulang lagi di masa yang mendatang. Jadi harus ada antisipasi tersendiri untuk penyelesaian. Kemudian apakah jenengan juga memiliki jadwal atau tata kelola tertentu misalkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu apakah harus diselesaikan pada saat itu juga, di tempat itu juga, atau bagaimana Pak? Iya, kalau permasalahan yang terjadi biasanya sebaiknya kejadian itu hari itu juga, detik itu juga harus dilakukan identifikasi, harus dilakukan istilahnya cross check ya, bagaimana peristiwa terjadinya, lalu akibatnya apa, kemudian kita solusi seperti apa. Kebiasaan saya hari itu juga harus selesai, iya, walaupun mungkin kita mulai pagi sampai dengan malam, ya, harus kita selesaikan dari itu. Dan sangat mungkin kita kepinginnya ada solusi yang terbaik, walaupun itu masih dianggap kurang menguntungkan dari pihak-pihak yang terjadi kasus-kasus seperti itu. Sebisa mungkin harus diselesaikan saat itu juga, gitu, Pak. Betul. Supaya tidak semakin lama mungkin akan semakin terpendam masalahnya. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu panjenengan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kalau seseorang tidak, di sekolah itu kita punya tim, jadi ada kurikulum, ada keuangan, ada kesiswaan, ada ini sapras. Nah dari tim-tim itu kira-kira terjadi benang kusut di mana? Nah, kita koordinasi di situ. Kemudian dari koordinasi itu kita dapatkan sebuah identifikasi, kemudian mau narik kesimpulan, saya juga harus merujuk pada aturan yang berlaku, juga merujuk pada atasan dari saya, sehingga keputusan yang saya ambil nanti keputusan yang menyenangkan semua pihak. Walaupun mungkin menyenangkan tidak terlalu banyak, sedikit itu sudah cukup menyenangkan, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah secara harmonis terjadi. Jadi bukan pada perorangan, tapi ada tim kerja di sekolah. Jadi diberikan ke masing-masing sukan Iya, betul. Bapak ini. Kemudian terima kasih mungkin untuk penjelasan dari Bapak. Mungkin untuk yang terakhir ini saya minta saran mungkin dari Bapak tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik, terutama pada pengambilan keputusan di ranah etika. Ada saran khusus dari Bapak? Oke, saya sarankan kepada para calon kepala sekolah untuk pengambilan keputusan yang dilema, yang artinya kalau maju kita kena, mundur kita kena, itu kita harus berhati-hati betul. Jadi yang pertama ditekankan bagaimana aturan itu merujuk pada perundang-undangan yang berlaku. Kemudian secara etika moral itu dibenarkan apa tidak. Kemudian yang ketiga, ambillah resiko yang paling kecil, karena tidak mungkin sebuah solusi itu tidak ada resikonya. Jadi saran saya penjenengan lakukan dengan baik, dengan koordinasi, lalu berilah contoh agar mereka memahami tentang sekolah. Itu saran dari saya. Terima kasih, semoga sukses. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini saya ingin menggali informasi dari Bapak terkait Bapak selaku kepala sekolah. Mungkin ada suatu permasalahan atau kasus yang selama ini Bapak hadapi, yaitu pripun Bapak untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, Pak, sebelumnya mungkin Bapak bisa sedikit sharing ada permasalahan apa Pak terkait hal itu.
permasalahannya di sekolah. Nggih. Jadi setiap ada permasalahan itu yang kalau berhubungan dengan dinas, kita akan selalu bertukar pikiran, terutama pada guru-guru yang mungkin saya anggap senior atau yang menguasai. Jadi kalau saya bisa tangani sendiri mungkin saya tangani, tapi kalau tidak, jadi tadi kita bisa minta istilahnya sumbang saran pada teman-teman. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait hal tersebut nih Pak. Untuk yang pertama, mungkin selama ini bagaimana jenengan mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun yang merupakan rujukan moral? Jadi dilema etika. Ya, kasus-kasus kalau yang berhubungan dengan etika itu kan biasanya bisa dilihat dari keadaan di dalam kelas, karena itu yang pasti akan guru yang lebih tahu. Jadi nanti kalau ada siswa yang mungkin yang biasanya suka ngomong terus tiba-tiba jadi pendiam, nah itu mungkin dari guru bisa digali. Kalau memang tidak bisa, baru mungkin arahnya ada pada pasien. Jadi itu titik beratnya pada guru yang jelas. Kalau dilema etika berarti pada guru adalah. Ya. Baik, mungkin yang kedua, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Kalau ada dua permasalahan yang mungkin sama-sama baiknya, yang pasti kita akan ambil yang terbaik dan yang sedikit istilahnya tidak mempengaruhi kehidupan kita di dalam sekolah. Jadi kalau ada dua yang terbaik, kita ambil yang paling baik, dan itu kita, terutama saya, yang pasti selalu berkoordinasi dengan para guru-guru, terutama para koordinator, karena di sekolah kita juga ada koordinator. Itu yang bisa saya ajak untuk bertukar pikiran dari dua kejadian, kira-kira mana yang paling bagus yang kita laksanakan atau kita jalani. Jadi itu kepentingan para koordinator itu gunanya di sekolah ya sebagai istilahnya membantu kepala sekolah untuk bertukar pikiran. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, pertama kan diidentifikasi dulu. Setelah diidentifikasi, baru kita rumuskan pemecahan masalahnya. Setelah ada rumusan, baru kita bertukar pikiran, kita ajak para koordinator untuk bertukar pikiran menyelesaikan permasalahan itu sehingga efeknya baik untuk sekolah maupun untuk yang bermasalah. Identifikasi Ya, terlebih dahulu identifikasi dulu permasalahan tersebut, baru kita cari rumusannya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini mungkin panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang pasti kita harus selalu koordinasi, karena dilema etika itu kan luas ya. Jadi kita harus selalu koordinasi, terutama pada para koordinator, karena kalau masing-masing guru itu kan terlalu banyak, kita punya guru banyak. Jadi mungkin sebelum sampai pada kepala sekolah, mungkin dari koordinator itu sudah tahu, jadi penyampaiannya bisa ke kepala sekolah, nanti kita diskusi bareng-bareng, dan kita juga tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak, tapi tidak harus mendengarkan dari teman-teman. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak menemukan tantangan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Tantangannya apa itu Pak?
Ya, jika dihadapkan kalau suatu tantangannya masalah. itu banyak karena kan kita di sekolah itu selain berhadapan dengan guru-guru juga berhadapan dengan wali murid. Permasalahan kalau di sekolah ya kita mungkin bisa. Kadang-kadang permasalahan di sekolah itu efeknya dari rumah. Ya. Nah, kalau dari rumah terus jadi ramai di sekolah kan kita di sekolah juga harus menyelesaikan juga imbasnya itu. Jadi ya tantangannya kita juga harus tahu lah, kita juga sebagai terutama yang di sekolah setidak-tidaknya kita juga mendengar keluh kesah orang tua mau jenenge hidup bermasyarakat itu kadang-kadang antar wali murid itu sendiri ada kelasnya. Nah itulah jadi istilahnya kita sebagai penengah jadi juga bisa memberikan saran tapi semuanya dikembalikan pada yang bisa kita hanya memberikan jalan keluarnya yang mungkin tidak menggagal. Tantangan itu bisa muncul dari Ya. dalam ataupun Dari dalam dari luar. sekolah juga bisa, dari luar biasanya kita berhadapan dengan wali murid. Baik, mungkin apakah selama ini Bapak memiliki jadwal atau tata kelola tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Mungkin apakah langsung diselesaikan saat itu Kalau juga jadwal atau rutin bagaimana? sih tidak, karena kan ya kita nggak mencari masalah sih, kita juga nggak mau bermasalah. Jadi kalau setiap kali ada masalah, kalau bisa segera diselesaikan ya kita langsung selesaikan, kita nggak mau nunda-nunda permasalahan, diselesaikan di belakang. Jadi lebih cepat lebih baik. Tapi kalau jadwal rutin kita nggak punya, karena setiap permasalahan ya mudah-mudahan tidak ada masalah, tapi kalau ada masalah kita segera menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak atas informasi yang sudah disampaikan. Jadi mungkin dari perbincangan kita pagi ini bisa saya simpulkan bahwa selama ini jika panjenengan menghadapi suatu masalah, yang pertama adalah jenengan pasti berkoordinasi dengan guru ataupun para koordinator. Kemudian yang kedua, jenengan menentukan keputusan tersebut sesuai dengan pilihan yang terbaik untuk semuanya, Ya. baik untuk sekolah ataupun dengan wali murid. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat Sama-sama. pagi. Selamat pagi Bu.